Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di chapter 320 kemarin, kita disajikan dengan upaya teman-teman kelas 1A untuk menyadarkan Deku agar kembali ke Yue, dimana sebenarnya bukan lebih ke pertarungan, melainkan Deku yang diborong dengan segudang ceramah, kemudian membahas tentang revolusi mental, bahkan sampai bahas kalau Deku itu bau ketek. Buset, benar-benar chapter yang bagi kalian yang sudah baca, pasti perasaannya campur aduk, entah mau ngakak atau mau terharu. So, seperti biasa konten kali ini adalah pembahasan detail yang admin temukan di chapter 320, dan ada cukup banyak yang bisa kita rincikan di setiap segmennya nanti, seperti persamaan idealisme Ida dan Deku, beberapa teknik baru yang dimunculkan, dan masih banyak lagi. Jadi sebaiknya kalian baca dulu manganya karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Deku sama dengan Ida. Pas di awal panel pembukaan chapter 320, kita mendapati Ida beserta monolog yang berkata bahwa jika kita sudah memakukan tujuan terhadap sesuatu, maka tak ada yang bisa menghalangi. Ucapan dan tatapan Ida di sini sebenarnya adalah pesan simbolis bahwa Ida pernah mengalami hal yang hampir sama dengan yang Deku alami saat ini, di mana Ida pernah bersikap ambisius dan ingin bergerak sendiri untuk memburu Stain, yang sudah membuat Tensei kakaknya menjadi lumpuh. Sehingga pada aksinya, Ida kemudian perlu repot-repot mengambil program magang bersama pro hero manual di kota Hosu demi melakukan tindak vigilantism dan memburu Stain dengan bermodalkan balas dendam. Jadi tak heran kalau sebenarnya Ida di sini paham betul dengan kondisi Deku, dikarenakan dia sebenarnya pernah melakukan hal yang sama. Nah uniknya pada saat masih labil, Ida juga pernah akhirnya ditolong oleh Deku dan Soto, sehingga dengan adanya Ida dalam misi pengembalian Deku di sini dapat dikatakan sebagai ajang balas budi, karena dahulu Deku pernah menyadarkan dia bahwa bertindak sendirian bukanlah hal yang baik. Namun bangkainya, Deku seakan termakan omongannya sendiri di arc perburuan villain saat ini. Bangke sih sebenarnya. Dari mana Bakugo tahu quirk Deku? Banyak yang bertanya di kolom komentar mengenai bagaimana bisa Bakugo tahu kalau Deku sudah membangkitkan dua quirk terbaru. Padahal pada saat transisi arc perang melawan arc perburuan villain, Bakugo sama sekali tak bertemu Deku, dikarenakan Deku yang pergi tanpa pamit. Namun anehnya Bakugo seakan tahu kalau Deku sudah membangkitkan quirk Danger Sense dan Smoke Screen. So, ada spekulasi untuk menjawab hal ini. Yang pertama, kemungkinan Bakugo tahu kalau Deku sudah memiliki quirk Power keempat dan keenam di sini, dikarenakan sebelumnya dibocorkan oleh Endeavor atau salah satu dari top 3. Hal ini didukung pula dengan adanya mobil milik Best Jeans di akhir chapter, yang kemungkinan top 3 ini meskipun membiarkan kelas 1A mengambil tindakan, namun masih perlu diawasi karena takutnya mereka malah kebablasan. Spekulasi lain mungkin saja adalah Bakugo sejak awal sudah mengetahui prediksi quirk selanjutnya yang akan aktif. Mengingat pada saat latihan Bakugo bersama Deku di chapter 284 kalau tidak salah, di mana Bakugo menanyakan perihal mengapa All Might mencoret salah satu quirk Powers One for All. Nah mungkin dari chapter 284 tersebutlah Bakugo tahu mengenai beberapa quirk yang Deku akan aktifkan. By the way, Bakugo sepertinya belum mengetahui kalau Deku sudah membangkitkan quirk Fajin di sini. Pastinya akan menjadi mengejutkan bagi Bakugo karena Deku kini selangkah lebih maju dari yang dia kira. Deku pembawa revolusi. Pada saat Deku diserang habis-habisan oleh kawan-kawannya, Deku terus saja diingatkan berbagai kenangan yang membuat dia sadar bahwa Deku telah berperan penting dalam merevolusi mental beberapa temannya, seperti Koda yang berani melewati batasannya pada saat menyadarkan Deku agar kembali ke Yue. Yang kita tahu Koda tak seperti biasanya, yang adalah pribadi yang pendiam. Lalu Jiro yang pernah didukung oleh Deku pada saat tak percaya diri dengan kemampuannya dalam bermusik. Karena dahulu, Jiro berpikir bahwa bermusik dan menjadi pahlawan adalah dua hal yang berseberangan. Dan dulu Mezu yang diyakinkan oleh Deku bahwa jika mereka menyatukan kekuatan, bahkan sekelas All Might sekalipun dapat ditaklukkan dengan mudah. Serta tentu saja Tokoyami yang berkat Deku kini semakin yakin dengan kekuatan quirknya, meskipun quirk Dark Shadow memiliki kekurangan yang sangat nampak. Masih ada banyak lagi sebenarnya, namun yang admin sebutkan tadi sudah cukup untuk memberikan predikat ke Deku bahwa dia adalah sosok yang merevolusi dan pemberi solusi di saat mental teman-temannya sedang berada di ketidakyakinan akan kekuatannya sendiri. Apakah Deku berniat menjadi tumbal? Pada saat Ojiro mencengkram Deku dengan ekornya, Deku kemudian mengungkap bahwa alasannya pergi dari Yue adalah karena dia takut jika All for One membawanya. Yang kalau admin tafsirkan di sini, jika saja Deku masih stay di Yue tanpa memperdulikan soal All for One di luar sana, ancaman yang lebih besar justru lebih potensial untuk terjadi. Sebab Deku kini adalah incaran All for One, dan karena Deku ingin meminimalisir resiko kehilangan nyawa yang semakin banyak, maka keluar dari Yue dan langsung baku hantam dengan si All for One
adalah suatu jalan yang Deku pikir adalah pilihan yang terbaik. Tapi menurut orang lain, idealisme Deku tersebut seakan meremehkan kekuatan yang kawan-kawannya miliki. Kembali ke judul pada segmen keempat ini, ada indikasi bahwa Deku ini sebenarnya berkeinginan menjadi tumbal bagi All For One. Karena Deku harusnya sadar dengan sepenuhnya bahwa dengan kekuatannya saat ini dan hanya bermodalkan 45% One For All serta quirk pendahulunya, Deku sebenarnya belum mampu menandingi kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh All For One. Yang kemungkinan Deku sadari ini ketika dia melawan Lady Nagan sebelumnya, bahwa jika saja Deku sudah kewalahan dengan bawahan All For One, lalu bagaimana dengan bawahan lainnya dan juga All For One itu sendiri? So, perkataan Deku kepada Ojiro di chapter 320 ini mengindikasikan petunjuk bahwa Deku hampir saja menyerah dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Akan tetapi dengan datangnya teman-teman kelas 1A yang berniat untuk membantu Deku memikul beban One For All, seharusnya sudah tak mungkin lagi jika Deku masih berpikiran hendak menumbalkan dirinya ke All For One. Karena Deku kini harusnya sudah mengakui kekuatan dari yang teman-temannya miliki. Kemungkinan Deku akan kalah. Bagi sebagian dari kalian, mungkin saja merasa dengan kekuatan One For All Deku, ditambah lagi pengetahuannya akan kelemahan quirk dari teman-temannya, Deku kemungkinan bisa menang melawan 19 orang temannya. Namun sayangnya di chapter 320 ini, Bang Hori sepertinya memberikan petunjuk akan kekalahan Deku dalam menghadapi teman-temannya, di mana hal ini dapat terjadi disebabkan oleh quirk Danger Sense yang tak berfungsi. Ya, Danger Sense seakan tak berguna dalam rencana pelarian Deku dari teman-temannya, karena yang dilakukan teman-teman Deku ini tidak masuk dalam kategori ancaman yang diawasi oleh kekuatan Danger Sense. Soalnya Danger Sense sesuai dengan namanya hanya mendeteksi bahaya atau niat buruk yang akan terjadi ke orang lain ataupun si pengguna quirk Danger Sense. Hal ini ditandai dengan Deku yang sering kali gagal dalam menghindari teman-temannya dan beberapa kali berhasil tertangkap. Ini karena teman-teman Deku tak ada niatan buruk sama sekali ke Deku dan hanya berusaha menyerang Deku dengan niat ingin menyadarkan Deku akan pentingnya kerjasama antara mereka. So, karena kini Danger Sense akan tak berguna, maka meskipun Deku mau terbang, mau pakai smoke screen atau fog 100% sekalipun, tetap saja Deku akan mudah tertangkap, sebab kini alat sensornya tak berguna. Anyway, karena Danger Sense yang tak mendeteksi bahaya di 19 orang teman-teman Deku yang hadir di sini, mungkinkah secara tidak langsung mengonfirmasi kalau tak ada pengkhianat di antara 19 orang teman Deku ini? Soalnya di forum diskusi ada banyak sekali fans yang langsung mengaitkan dengan kemampuan Danger Sense yang tak efektif di chapter 320 ini dengan karakter yang diduga sebagai pengkhianat. Dan ya, lagi-lagi Yuga Aoyama si tulang lunak menjadi sorotan. Jadi gimana menurut kalian? Maybe bisa kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Siapa saja yang belum terlibat? Jadi masih ada beberapa teman-teman Deku yang belum terlibat dalam menghadapi Deku saat ini, seperti Aoyama, Ida, Kirishima, Mina, Hagakure, dan Uraraka, serta calon number one hero Mineta. Canda. Mereka di chapter 320 belum mengambil peran dalam hal menyadarkan Deku. Well, jadi dari yang tersisa saat ini, ada beberapa hal yang bisa kita prediksikan bisa berguna untuk menyadarkan Deku. Seperti Aoyama yang menyadarkan Deku akan pertemanan yang mereka jalin karena sama-sama memiliki efek samping quirk yang luar biasa fatal. Lalu Ida yang pernah disadarkan akan sifat keras kepalanya, Kirishima yang sama-sama pernah bertarung melawan Overhaul pada saat menyelamatkan Eri, Mina yang melatih Deku menari di Arc Festival olahraga, lalu Hagakure yang entahlah. Dan tentu saja Mineta yang jika kalian sadari, sebenarnya di sini quirknya benar-benar ampuh untuk menangkap Deku. Sebab quirknya yang adalah pop off hanya bisa dilepas sesuai dengan kehendak dari si pemiliknya. Oke, sepertinya menarik kalau kita bahas Mineta. Soalnya ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan. Kenapa Mineta tak diterjunkan langsung untuk menghentikan Deku? Soalnya kita tahu bahwa quirk Mineta ini dapat digunakan sebagai jebakan begitu. Jika kalian ingat di OVA pertama, saat itu Mineta berhasil menangkap All Might dengan quirknya. Dan apa yang dialami oleh All Might? Ya, All Might memilih menyerah karena sudah tak bisa bergerak dengan kekuatan lekat dari pop-off milik Mineta. Benar-benar Mineta adalah tandingan number one hero. Tapi terlepas dari itu, jika Bang Hori masih mengedepankan persoalan drama, maka bos terakhir yang dihadapi Deku dalam rencana pelarian ini adalah Uraraka. Sebab Uraraka adalah love interest dari karakter utama kita. Jadi ya, konsepnya bisa saja menyinggung masalah perasaan gitu. Perbucinan lah istilahnya. Sehingga endingnya Deku bakal tobat karena yang dia hadapi adalah doinya sendiri gitu. Dan jika memang Uraraka menjadi kunci utama Deku untuk mengalah, maka akan sangat relevan dengan official art yang pernah Bang Hori bagikan, di mana Deku yang sudah compang-camping jatuh bersama Uraraka dari atas langit. Perkembangan pesat dari kelas 1A.
Di chapter ini, seakan Bang Hori memperkenalkan beberapa kemajuan yang telah dilakukan oleh beberapa murid, seperti Tokoyami misalkan, yang dengan santai memakai teknik Ragnarok dan kini memodifikasi dengan menjadikan Dark Shadow sebagai Ragnarok Worm, semacam teknik pembekukan lawan secara instan. By the way, teknik ini sebenarnya adalah modifikasi dari jurus Ragnarok yang digunakan oleh Tokoyami pada saat sudah di luar kendali dan juga saat melawan villain dengan ukuran raksasa. Lalu Bakugo memakai jurus Blast Landmine, di mana teknik ini langsung mengcounter asap yang diciptakan oleh kemampuan smokescreen. Oh iya, soal Blast Landmine ini sebenarnya bukan teknik yang begitu baru ya, karena ternyata ini pernah digunakan pada movie Hero Rising, di mana pada saat itu Bakugo berusaha mencari hologram dari monster yang dibuat dari quirk hologram milik Mahoro, di mana pada saat itu Bakugo memakai teknik yang ternyata pada chapter 320 ini baru terungkap nama jurus tersebut adalah Blast Landmine, dan mungkin masih ada beberapa lagi teknik terbaru yang kemungkinan akan dimunculkan saat di chapter 321. Well, mungkin itu saja yang admin temukan di chapter 320 kemarin. Sorry agak telat soalnya masih dalam suasana lebaran Idul Adha ya kan. Jadi masih keliling-keliling makan kambing. Hehe, canda. Oh ya, sebelum kita tutup konten kita kali ini, ngomong-ngomong soal villain, di sini ada yang hampir saja dilupakan, yaitu soal diktator. Nah, kemana sekarang diktator saat ini? Padahal terakhir dia sudah dilumpuhkan dengan memakai alat anti-quirk. Namun tidak menutup kemungkinan kalau diktator bisa saja mengantisipasi hal ini, mengingat dia sudah pernah ditangkap dan All For One yang bisa saja ikut campur dalam hal ini. Masa iya sih bawahan All For One cupu kayak badut gini? Soal perilisan chapter 321, sayang sekali minggu ini libur dan akan rilis pada tanggal 1 Agustus nanti. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.